Visioner, balik lagi ke channel Visiku. Kita bakal ngebahas tentang generasi sandwich. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa follow IG dan TikTok Visiku serta subscribe YouTube Visiku. Nah, di video ini kita akan menjelasin tentang generasi sandwich karena kalian banyak banget nih yang nanya apa sih generasi sandwich? Emang apa sih generasi sandwich? Generasi sandwich itu adalah seseorang nih yang menanggung 3 generasi. Waduh, banyak banget 3 generasi apa aja tuh? Kayak orang tuanya, kakek dan neneknya, sama anak dan istrinya. Wow, 3 ya berarti. Iya, betul. Nah, itu berarti didefinisikan sandwich karena dia terhimpit sama Iya. 2 roti itu ya sih. Iya. Bahkan 3. Betul. Jadi dia itu kayak misalkan daging sama mayones, terhimpit lah. Dia isinya. Oh, oke. Menurut sudut pandang gue tuh berarti keren banget ya orang-orang yang menjadi generasi sandwich itu, terutama anak perempuan. Karena gue pribadi anak perempuan. Betul banget. Dan dia sudah menjadi tulang punggung gitu Iya. dong berarti untuk keluarganya. Berarti mereka itu orang-orang yang sangat Orang-orang fighter hebat. banget. Tapi menurut lu nih ya, kan gue tadi udah ngejelasin nih generasi sandwich. Tapi menurut lu, pandangan lu generasi sandwich itu apa sih? Iya, menurut gue generasi sandwich itu generasi ya sama kayak lu dihimpit dan dia tuh harus bekerja keras demi membiayai keluarganya. Sementara itu kan bukan tanggungan dia ya. Iya, betul. Jadi mungkin menurut gue ya itu terjadi karena kesalahan orang tuanya yang bekerja tanpa menabung, tanpa melek finansial ya. Jadi anaknya sebagai anak dia juga merasakan hal yang sama gitu. Harus bekerja demi keluarga, demi orang tua, Iya, kakek nenek bahkan at least. Wah, itu keren banget sih. Keren sih. Dan biasanya kalau anak itu udah jadi generasi sandwich, keturunannya bakal jadi generasi sandwich juga. Iya, wah. Gimana caranya kita bisa memutuskan rantai itu? Gimana sih caranya memutuskan rantai generasi sandwich? Gue nggak tahu tuh sih. Kalau memutuskan rantai generasi sandwich ya, pilihannya adalah investasi, nabung, itu sih. Tapi Jadi- tunggu sih. Kan generasi sandwich itu kan dia terhimpit ya katanya sama orang tuanya, sama kakek nenek, sama anak, sama siapa lah itu kan banyak. Gimana caranya dia nabung? Gimana caranya dia investasi? Padahal kan dia udah ngeluarin spend duit gitu kan Iya. untuk mereka semua. Itu gimana sih? Sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan sebulan kayak naro 200.000 buat nabung atau 100.000 untuk investasi, bisa aja. Kalau lu pinter-pinter memanage uang gitu loh. Oke. Meskipun lu cuma megang beberapa duit gitu loh, istilahnya lu harus punya tabungan, harus punya investasi gitu loh. Karena itu penting banget ya sih. Karena itu penting banget. Untuk memutus tali itu ya Iya, pokoknya. betul. Biar keturunan lu nggak generasi sandwich juga gitu loh. Oh, investasi sama nabung ya. Iya. Menurut gue sih penting, emang penting banget sih investasi sama nabung itu untuk generasi sandwich. Tapi penting juga nggak sih kayak dia itu harus punya usaha kecilan gitu, atau mungkin punya waktu kerja lain kayak part time, atau mungkin dia jadi dropshipper kayak gitu untuk pemasukan dia gitu. Iya, Penting nggak sih? Penting banget. Itu penting juga sih. Kerja sampingan dan kerja utama. Oke, yang penting dia menghemat budget ya. Iya, menghemat kehidupannya sehari-hari. Oke, untuk dana darurat itu. Iya. Pokoknya harus ada lah pokoknya itu. Oh, investasi sama nabung ya sih menurut lo. Kalau menurut gue sih generasi sandwich ini butuh banget yang namanya dana tambahan gitu loh. Selain untuk dia kan dia pasti bekerja kan full time. Menurut gue dia butuh dana tambahan untuk bisa melanjutkan ke investasi. Atau mungkin dia bisa buka usaha kecil-kecilan, atau mungkin bisa jadi reseller, dropshipper kayak gitu sih. Karena uang seluruhnya nih yang waktu full time itu nggak bakal cukup membiayai seluruh keluarganya, terutama untuk diinvestasi juga. Menurut gue nggak bakal cukup sih. Iya sih benar. Tapi kita juga bisa untuk bisa lebih menghemat atau Iya menekan sih, betul. biaya sehari-hari. Iya sih, betul, bisa banget menghemat. Cuman gini sih, kan posisinya dia harus membiayai keluarganya nih. Nah, sementara kalau dia full time doang, dia gimana punya duit untuk investasi gitu kan menurut lo? Misalkan dia gaji dia kita let's say bilang 5 juta gitu ya. Dia belum ngasih ke ibunya, ke anaknya, terus ke siapa tadi lo bilang? Ke orang tuanya gitu kan. Nah, itu gimana cara membagi 5 juta itu supaya dia investasi? Sebenarnya bisa aja sih kita kayak menghemat, kayak misalkan kalian beli baju nih, kalian harus menekan harganya. Kayak misalkan lagi ada diskon 10.000 atau ada potongan 10.000 atau beli baju yang lebih murah dari biasanya. Jadi uang itu bisa disisihin buat ditabung atau buat diinvestasi meskipun mulai dari 10.000 doang. Oke, berarti menurut gue ya generasi sandwich ini terbebani banget ya. Terbebani dari semua fase gitu, dari orang tua, dari lingkungan gitu kan. Berarti mereka benar-benar harus menjaga budget gitu, menjaga uang supaya nggak boros, supaya bisa membiayai. Aduh, gue kayaknya sedih banget sih kalau dengar generasi sandwich ini. Tapi generasi sandwich itu kalangan orang-orang hebat sih menurut gue.
hebat banget sih mereka. Iya hebat banget karena ya itu balik lagi mereka berjuang demi Iya. hidupnya mereka dan 3 generasi itu menurut gue itu patut diacungi jempol ya. Panutan. Untuk kalian yang sekarang sedang mengalami fase generasi sandwich, kalian tuh hebat karena kalian udah bisa membiayai seluruh keluarga kalian. Kalian udah berjuang mati-matian, tapi kalian bisa menampilkan sisi baik kalian gitu loh, tanpa melihatkan kekurangan kalian. Kalian tuh hebat, kalian pasti kedepannya akan sukses. Bener banget sih, tenang aja, tenang ya. Roda itu pasti bakal berputar. Yang tadinya kamu di bawah, pasti kamu akan di atas. Kalau kamu pengen nangis, pengen jerit, pengen cerita semuanya, masih banyak orang yang sayang sama lo. Jadi lo nggak usah ngerasa sendiri kayak, wah hidup gue kayak gini banget, gak usah, tenang. Lo masih punya Tuhan, lo masih punya orang tua lo masih punya teman-teman. Cerita, nangis, semuanya nggak ada yang larang. Dan lo masih punya kita untuk tempat cerita. Gitu. Buat para generasi sandwich, never give up dan terus semangat. Akhirnya udah di penghujung video nih. Terima kasih ya visioner sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.